Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak solih dan solihah? Semoga selalu sehat ya. Semakin rajin di rumah, semakin jadi anak yang berbakti, semakin cerdas dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustazah, salam rindu ya dari Ustazah untuk seluruh santri MI Trubus Iman, khususnya untuk kelas 5A dan kelas 5B. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih kita, di mana pekan sebelumnya kita sudah memasuki bab 1 tentang bersuci dari haid. Dan ingatkah kalian bahwa pekan sebelumnya kita sudah membahas pengertian haid, kemudian batas waktu haid. Dan insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang dilarang ketika haid, hukum mandi wajib setelah haid, dan tata cara mandi wajib setelah haid. Nah, hal yang dilarang ketika haid yang pertama adalah sholat. Baik sholat itu sholat wajib maupun sholat itu adalah sholat sunnah. Dalilnya adalah hadis muttafaqun alaih yang berbunyi An Aisyata qalat qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aqbalatil haidatu fada'iyyas salata muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang waktu haid, hendaklah engkau tinggalkan salat. Muttafaqun alaih. Yang kedua adalah puasa. Baik puasa itu adalah puasa wajib maupun puasa itu adalah puasa sunnah. Namun di sini Ustazah ingin menekankan untuk puasa wajib. Ketika di bulan Ramadan kalian tidak berpuasa karena haid, maka kalian wajib menggantinya di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang kalian tinggalkan. Misalnya kalian haidnya 7 hari dan tidak puasa selama 7 hari, maka kalian juga harus menggantinya sebanyak 7 hari di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, berdiam di masjid. Nah, yang dimaksud di sini adalah kalian berlama-lama duduk di dalam masjid. Jika hanya sekedar lewat, insya Allah tidak apa-apa ya anak-anak. Kenapa Ustazah kita tidak boleh berlama-lama duduk di dalam masjid ketika haid? Karena dikhawatirkan nanti darah haid itu akan menembus sampai ke sejadah atau lantai masjid, yang itu tentu saja dapat mengotori masjid itu sendiri. Untuk poin keempat, tidak diperkenankan membawa dan membaca Al-Quran. Nah anak-anak, untuk poin keempat ini sebenarnya ada 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama itu mengatakan tidak boleh sama sekali membawa, memegang, dan membaca Al-Quran. Pendapat kedua itu mengatakan boleh membaca Al-Quran tapi tidak boleh memegangnya. Dan pendapat ketiga mengatakan boleh membaca Al-Quran dan memegangnya, tapi dengan syarat harus menggunakan kaos tangan. Nah anak-anak, untuk semakin memahami poin keempat ini, kalian boleh membuka buku fikih wanita atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan poin keempat ini. Yang kelima adalah tawaf atau keliling Ka'bah atau mengelilingi Ka'bah. Baik tawaf itu adalah tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Selanjutnya hukum mandi wajib setelah haid. Nah hukum mandi wajib setelah haid adalah wajib ya anak-anak. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi An Aisyata anna Fatimata binta Abi Khubaisin kanat tustahadu فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك إرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسل وصلي رواه البخاري. Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Fatimah binti Hubais merasa mengalami istihadah, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu merupakan air keringat, bukan darah haid atau istihadah. Apabila datang haid, hendaklah engkau tidak mengerjakan sholat, dan apabila selesai masa haid, hendaklah engkau mandi dan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah tata cara mandi wajib setelah haid. Yang pertama, kalian harus niat untuk mandi wajib. Nah, niatnya atau lafaz niatnya ada di buku kalian di halaman 5. Yang berbunyi nawaitul ghusl jinabatil liraf'il hadasil akbari an jami'il badani anil haidi faradan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari badanku atau dari haid, wajib karena Allah Ta'ala.
Nah, setelah niat, kalian harus meratakan air dari kepala ke seluruh anggota tubuh. Pastikan seluruh anggota tubuh kalian itu terkena oleh air, termasuk sela-sela jari, sela-sela kaki, kemudian telinga, atau bagian-bagian yang itu jarang terkena air. Itu pastikan harus terkena oleh basuhan air ya anak-anak. Dan ada sunnah-sunnah juga yang kemudian dianjurkan ketika kita mandi wajib setelah haid. Pertama adalah membaca basmalah dulu sebelum kita mandi, kemudian berwudu dulu sebelum mandi, kemudian menggosok-gosok seluruh tubuh dengan telapak tangan, kemudian mendahulukan anggota tubuh yang kanan, dan yang terakhir adalah berulang sampai 3 kali. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, itulah pembahasan fikih kita tentang bersuci dari haid pada hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya, terus berbakti dengan orang tua. Ustazah mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan Ustazah. Marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.